kasih yang dikasihi Tuhan. Seberapapun kita pagi ini, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama sembah, kita sama-sama mau menyenangkan hati Tuhan. Biar Tuhan mendengar hal-hal yang manis dari hati kita, suara kita, penyembahan dan pujian kita. Yes Lord, thank you Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami mau senangkan hati Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Bapa. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Biar Kau mendengar hal yang manis Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Come on church, sama-sama kita nyanyikan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Come on you sisi. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Silakan Tuhan, sama-sama kita naikkan suara kita, angkat tangan kita buat Anda, kita bersyukur buat setiap kebaikan. Selamat bersih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
setiap waktu. Come on, Yesus, sing. Berikan suaramu buat Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yes, Lord, ini hati kami, Bapa. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Layak ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. We declare it. Hati kami bersuka Tuhan karena-Mu. Hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karena-Mu. Give it applause for our God Jesus. Yes, church. Thank you Tuhan. Buat pagi ini kami bersyukur kami boleh sama-sama mau menyembah, memuji Tuhan. Kami excited Tuhan. Biar namamu yang ditinggikan. Biar hanya Tuhan yang mendengar kata-kata dan pujian manis dari kita. Thank you Lord. Come on church, kita tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini. Bagaikan air sirami
are good and your mercy endures forever. Sing it out loud. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes, yes, come on, sing it loud. We worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you Sing it, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing it, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. One more time, sing it. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Oh, yes, you are. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Sing it out loud. You are good all the time, all the time. You are, come on, UCC. You are good all the time, all the time. You are good. Say it. You are good all the time, all the time. You are good. Come on. You are good all the time, all the time. You are, say it one more time. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Sing it with your friend. Good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Come on, sing it. We worship you. We worship you. Yes. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yes. Woo-hoo. Yes. He's so good. He's so good. Yes. Tidak pernah ada kasih di dunia melebihi Tuhan. Yes. Kami kagum Tuhan. Karena cuma Engkau yang menerima diri kami apa adanya. Gak ada Tuhan selain kasih-Mu Tuhan. Yes. Pagi ini kami bersepakat Tuhan. Kami dengan sungguh-sungguh menaikkan suara kami buat menyenangkan hati Tuhan. Hanya Tuhan yang disenangkan di tempat ini. Pagi ini, amin. Yes.
Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidup.
hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Jemaat Tuhan sekali lagi katakan. Ku kagumi dalam hati. Yes Lord. Kasih-Mu Yes Lord. tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita merenungkan kebaikan-Nya. Buat setiap kasih-Nya, pengorbanannya. Kami mengakui Tuhan, bahwa kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kami menyatakan bahwa Engkau Allah di hidup kami. Selama-lamanya Kau tetap Allah Tuhan. Walau dunia bergoncang Tuhan. Kami menyatakan Tuhan Kau tetap Allah Tuhan. Yes, Lord. Mari kita ambil waktu renungkan. Buat setiap hal yang bisa kita lewati sampai detik ini. Betapa kita perlu Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap hari, dalam setiap helaan nafas. Seperti yang Pastor Oci pagi-pagi katakan. Satu kehormatan buat kita. Boleh diberi kesempatan untuk melayani dimanapun area Tuhan berikan buat kita melayani. We thank you Lord. Ku sembah Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah di hidupku. Yes. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyah
saya Yanto dan ini istri saya Yepta. Kami ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kami dulunya hidup dalam berkecukupan sampai datang masa sulit sekitar tahun 2015 sampai 2017. Bisnis kami mengalami kehancuran dan kami kehilangan segalanya. Kami terpaksa menjual semua aset untuk menutupi biaya kehidupan sehari-hari. Kami hidup dari hasil menagih tagihan yang macet. Kami hanya mendapatkan penghasilan setiap hari yang sangat sedikit. Hal ini membuat kami kesulitan, sampai-sampai kami harus menunggak untuk membayar iuran sekolah anak-anak. Kami memilih untuk tidak membaginya dengan teman atau keluarga, tapi kami lebih memilih untuk berserah dan mengandalkan Tuhan. Di tengah keterpurukan itu, saya mendapat kabar dari dokter yang biasa saya rutin untuk pap smear. Ternyata saya mendapat kabar kalau saya hasilnya nggak bagus, yaitu ada virus di rahim saya yang bisa mengakibatkan kanker serviks. Tapi saat itu saya dan suami dalam keadaan memang tidak punya biaya, bingung. Tapi benar-benar Tuhan yang kami andalkan. Kami sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan karena kami dikasih kesempatan hanya 3 bulan untuk mengambil tindakan medis. Dan biaya itu ya buat kami sangat besar. Di saat kami memang terpuruk keuangan. Kami mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan. Dan luar biasanya Tuhan yang kami andalkan. 3 bulan kemudian hasil keluar, dokternya pun bingung dengan hasil yang kami dapatkan, yaitu hasilnya 100% virusnya hilang. Hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak tahu harus bagaimana. Terima kasih Yesus, terima kasih. Seorang hamba Tuhan pernah berdoa untuk kami, mengatakan bahwa Tuhan akan memperluas daerah kekuasaan dan pekerjaan kami sampai ke bangsa-bangsa. Meskipun pada saat itu sulit dipercaya dengan keadaan kami yang sedang terpuruk, tapi kami memilih untuk tetap percaya pada janji Tuhan. Di awal tahun 2018, saya sebagai seorang istri harus membantu suami saya yang dalam keadaan keuangannya sangat terpuruk. Saya langsung mencoba apapun yang saya bisa, yaitu salah satunya saya sebagai makeup artist. Tapi Tuhan punya rencana dari itu semua, yaitu saya juga bisa menjual produk-produknya. Dan Tuhan itu luar biasa dengan caranya yang ajaib. Tuhan yang buka jalan sampai saya membuka satu online shop. Online shop ini yang membuat saya mengalami banyak sekali perubahan keuangan. Tuhan yang membuat segala sesuatunya luar biasa dalam hidup kami. Tuhan menuntun setiap langkah kami dalam bisnis online ini. Sampai kami bisa berbelanja ke Singapura, Korea, Jepang, dan Hong Kong. Berkat Tuhan yang paling mengubahkan dalam hidup kami bukan hanya secara keuangan, tapi bagaimana Tuhan memberikan seorang pendamping, istri yang tetap setia, yang selalu menopang meskipun dalam keadaan yang tidak baik. Selama ini istri saya tidak pernah mengeluh dan selalu belajar untuk selalu mengucap syukur dan menguatkan saya sebagai seorang imam. Apakah selama 3 tahun ini kami berpikir untuk bercerai? Gembala kami, Pak Rubin, selalu mengajarkan pentingnya kesatuan hati dalam keluarga. Istri mau tetap tunduk kepada suami untuk mensupport dalam keadaan apapun. Benar-benar kami sungguh mengandalkan Tuhan yang besar, dan kami sungguh tidak ada sedikit pun keraguan-raguan kalau Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Dan bukan hanya itu, kami sungguh merasa dipulihkan dari masalah. Kami jadi semakin mengandalkan Tuhan, semakin giat berdoa karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami andalkan adalah Tuhan yang dahsyat. Ekonomi kami sedikit demi sedikit Tuhan pulihkan, jalan keluar satu persatu Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dan sungguh berkat Tuhan itu nyata dalam hidup kami yang mengubahkan kami, dan kami mau menjadi berkat. Kalau kami ada sampai saat ini,
Kami bisa berkata dengan yakin semuanya karena kebaikan Tuhan. It's only by His grace. Alright, United. Hari ini saya akan mengundang keluarga ini yang telah mengalami, buat saya kalau dengar ceritanya, mereka ada di jurang kehidupan yang sangat dalam. Kalau saya dengar ceritanya, wow, luar biasa. Sangat saya kalau ngikutin ceritanya mungkin belum tentu saya sekuat mereka. Tapi wow, Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita yang percaya, katakan amin. Victorious Life adalah tema untuk United di tahun ini. Dan tentunya selama setahun ini akan ada banyak testimoni-testimoni yang akan kita dengar. Karena ayah saya Cornelius Wing mengatakan bahwa gereja Tuhan di tempat ini harus menjadi house of testimony. Jadi tentunya nanti ada testimoni dari pebisnis, dari pasangan, dari keluarga, dari hubungan, pertemanan, berkat bisnis atau apapun. Nah, hari ini saya akan menghadirkan mereka untuk berada di tengah-tengah kita. Dan yuk kita kasih aplaus buat pasangan Yanto dan Yepta. Wah, luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Shalom. Oke, nanti jangan terganggu karena anaknya katanya akan mencoba untuk mengabadikan. Jadi untuk kepentingan dokumentasi kira-kira gitu ya. Oke, yang punya saya boleh dikecilin, ini terlalu keras kalau buat saya. Oke, atau karena monitornya nih. Thank you Albert. Yes, oke, Robert, thank you ya. Nah, Yanto dan Yepta. Oke, saya ketemu mereka kalau nggak salah kita waktu lagi sepedahan pandemi ya. Waktu lagi pandemi saya diajak untuk sepedahan bareng. Terus kemudian pada saat lagi sepedahan diperkenalkan lah. Jadi akhirnya bertemu dengan mereka ya. Seiring berjalannya waktu hubungan kami makin dekat. Walaupun kami dari beda gereja. Tetapi ada satu hal yang menarik. Mereka ini termasuk orang yang juga mau belajar ya. Jadi suka nanya, kok kalau gini gimana, kok gini. Ya, puji Tuhan. Dan ketika saya mendengar kisahnya, hari ini kita akan pertajam menderita apa kehidupan mereka. Nah, Yanto kira-kira gimana nih? Kisahnya itu berawal kalau nggak salah kamu punya bisnis ya? Bisnis apa Yanto? Ya jadi sekitar tahun 2011 tuh saya mulai merintis bisnis. Saya bisnis dulu mungkin kalau orang Bandung tahu ya. Di Holis tuh ada minuman teh dalam kemasan bintang sobo ya. Nggak apa-apa ya saya sebutin. Nggak apa-apa kan. Nah, tapi masih ada sampai hari ini? Enggak ya? Saat ini udah nggak ada, udah bangkrut ya. Apa namanya? Bintang sobo ya kalau dulu ya di Holis. Sobo. Ya Okay. mungkin kalau orang Holis mungkin tahu ya karena lumayan rame gitu kan. Nah terinspirasi dari situ saya mencoba untuk develop, untuk bikin singkat cerita sampai akhirnya saya bikin produksi industri rumah tangga. Sampai akhirnya besar, sampai ada pabrik sendiri, karyawan beberapa puluh orang. Singkat cerita, mungkin di proses Tuhan ya itu jalannya. Sampai akhirnya itu benar-benar bangkrut gitu. Dengan adanya ya kendala di lapangan ya, dengan saya dimakan sama sales, ada juga yang ditipu sama pelanggan gitu kan. Seiring dengan waktu kurang lebih 2017 itu benar-benar udah hancur, benar-benar hancur gitu. Ya. Dulu kalau nggak salah apa namanya teh kenyot, itu salah satu ya. Dulu mereknya kita teh kenyot. Ada yang pernah nyoba minuman itu? Hari ini akan dibagikan nanti setelah pulang ya? Enggak ya? Nggak ada, udah nggak ada ya? Teh kenyot, unik juga sebenarnya ya. Tapi itu akhirnya udah tutup ya? Sampai akhirnya memutuskan di 2017 itu benar-benar tutup, benar-benar berhenti gitu. Punya hutang? Karena udah sama sekali nggak mampu. Hutang banyak ke supplier kita kan. Iya. Kita kan supplier ya, maksudnya kita industri lumayan ya gede lah, menengah lah ya. Kita banyak utang otomatis. Utang ke supplier gitu kan. Kira-kira di 2017 itu akhirnya bangkrutnya di tahun berapa Yanto? Di 2017. Di 2017? Ya 2017. Dimulai bisnisnya dari tahun? Dari 2012 ya. 2012 mulai sekitar mulai 5 launching tahun. Ya. Develop 2011, 2012 mulai berjalan.
2017 benar-benar kita memutuskan udah berhenti aja udah gitu. Kita udah nggak sanggup gitu. Karena ya itu dikejar-kejar sama supplier juga kan, kita harus bayar juga kan bahan baku dan lain-lain gitu. Di tahun 2017 ya, selesai udah ya. Itu meninggalkan hutang kira-kira berapa di tahun itu? Dulu hutang sih lumayan gede ya, karena supplier kan ada supplier plastik, dari supplier bahan baku, dari dus, packaging dan lain-lain gitu. Puluhan, ratusan juta? Ya ratusan juta. Ratusan juta. Sampai akhirnya kita memutuskan, karena kita jujur kita nggak mau nama baik kita jelek gitu ya di mana-mana. Kita memutuskan untuk akhirnya tutup tuh benar-benar kita jual semua aset yang kita punya gitu. Dari mobil truk ya, kita ada punya 4 kendaraan operasional yang mobil truk, kita jualin semua, kita tutupin satu-satu supplier untuk bayar utang gitu kan. Sampai akhirnya semua dijualin bener-bener udah sampai habis, sampai anak sekolah dulu. Anak saya punya anak 2, yang satu Cleo, dia 1 SMA, yang satu Reven 1 SMP. Dulu tuh masih SD, 1 SD, 1 TK. Sampai hampir tiap bulan sih. Tanggal berapa gitu, di atas tanggal 10 tuh selalu dikasih surat cinta dari sekolah. Dia nggak ngerti kan. Iya. Nah, untung nggak dibuka, nggak dibaca. Nah nggak dibuka karena disil kan, disil. Ini tolong kasihin ke papi mami. Oh ya, kita sih tahu begitu dibuka ya intinya surat tunggakan gitu kan, tagihan sekolah. Wow. Terus sampai nggak bisa nyekolahin anak ibarat, tapi masih diterima ya, anaknya masih tetap bisa sekolah. Puji Tuhan dari sekolah sih nggak sampai yang kamu nggak boleh masuk apa gimana, nggak sampai dikeluarin. Tapi ya intinya kita berhutang gitu ke sekolah. Kita harus berpikir gimana caranya tunggakan sekolah itu kan harus dibayar, tetap harus dibayar. Tapi anak-anak sih sama sekali nggak tahu. Anak-anak nggak ada yang tahu, keluarga kita, kedua orang tua nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Gembala kita nggak ada yang tahu, siapapun nggak ada, sama sekali nggak ada yang tahu. Wah. Kita memang berkomitmen, kita berdua sebagai suami istri, saya sebagai imam gitu kan. Pokoknya apapun yang terjadi, kamu nggak boleh bilang ke orang tua kamu, saya pun nggak akan bilang ke orang tua saya, ke keluarga saya. Kita sama-sama ngandelin Tuhan, saya bilang. Oh gila, itu memang sih kalau sampai tahu nanti bisa jadi orang tua bang. Kata gue juga apa, jangan kawin sama dia, gue udah ngomong lu bandel sih. Bisa jadi ya kayak begitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin kalau di keluarga Yepta sendiri gimana? Waktu lagi pernikahan disetujui? Sangat disetujui. Waduh, apa sih itu? Kok bisa sangat disetujui, ngelihat apanya ya? Kalau mungkin awal-awal karena pebisnis, wah kayaknya anak gua oke sih ya. Terus gimana ketika kalian nggak ngomong sama siapa-siapa, ini guys nggak mudah ya. Kita kan pasti namanya manusia pasti kepikiran cari siapa ya, cari orang kayak siapa gitu kan ya. Cari pemodal kali ya atau cari siapa. Dan for your info, Yepta ini sebenarnya lahir dari keluarga yang bukan keluarga biasa sebenarnya. Ya bolehlah pada zamannya sedikit agak sultan lah, boleh mungkin. Enggak ya. Tapi berada gitu kan. Sebenarnya orang tuamu Tuhan. kalau lu ngomong pasti ditolong ya. Tapi Pasti, karena papa juga sudah tahu, sudah melewatinya. Papa sendiri nangis bilang, kalau kamu ngomong pasti papa bukain usaha baru. Jadi dari 2017 tuh kita bener-bener bangkrut, bukan dari nol lagi, kita bener-bener minus. Kita berjuang lagi, yaitu saya yakin karena pertolongan Tuhan. Dan satu hal, saya tiap kali teringat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saya setelah melewatinya, saya sama istri, saya baru berani cerita ke papa gitu. Ke mertua, ke orang tua saya baru berani bercerita. Itu sekitar tahun 2019. Kurang lebih 2 tahun kita diproses sama Tuhan. Saya cerita, sampai akhirnya saya cerita ke orang tua Yepta, Pak, dulu saya bilang, saat saya terpuruk itu, saya gak berani cerita ke papa, saya bilang. Saya gak berani cerita ke orang tua saya. Karena saya mau benar-benar mengandalkan Tuhan, saya bilang. Dan setelah mendengar cerita jelasnya gitu, lengkapnya. Papa Yepta, mertua saya sampai nangis gitu. Papa jujur nangis karena 2 hal katanya.
Yang pertama, papa sedih. Karena ya kalau cuma untuk beliin ruko, untuk kamu memulai usaha baru, kalau kamu ngomong, papa masih sangat sanggup katanya. Tapi di balik itu, papa nangis. Yang kedua, papa bangga sama kalian katanya. Karena kalian ya bener-bener mendapatkan spiritual journey kalian sendiri gitu. Kalian bisa melewati semuanya tanpa mengandalkan manusia, tanpa mengandalkan orang tua atau siapapun yang untuk membantu, tapi kalian benar-benar ngandelin Tuhan gitu. Padahal saat itu di komunitas atau di gereja termasuk gereja yang potensial ya, sebenarnya bisa bantu ya teman-teman ya. Sangat. Teman-teman saya banyak pengusaha-pengusaha besar gitu. Dan teman-teman saya pun setelah kita melewatinya, baru tahu ceritanya, mereka pada ngomong, maksudnya teman-teman dekat gitu kan. Lu katanya, kenapa gak cerita sama gua? 100-200 juta aja mah gua pinjemin, udah gak usah mikirin balikin katanya. Pasti gua kasih, gua tahu siapa lu katanya, gua tahu karakter lu kayak gimana, gua tahu katanya, gua percaya. Tapi ya puji Tuhan, kita sama sekali nggak ngandelin manusia gitu. Terus ya Peta, sebagai istri gak gampang loh. Ada pepatah mengatakan pria diuji kesetiaannya ketika dia punya banyak hal, dia punya banyak uang. Tapi istri diuji kesetiaannya justru ketika si pria pasangannya lagi gak punya apa-apa. Nah kan Yantonya bilang, udah jangan cerita ke siapa-siapa. Kamu kan punya potensi untuk bisa cerita sama apa-apa. Kenapa? Padahal bisa kan sembunyi-sembunyi ngomong. Atau bikin skenario, Pak ini ngomong tapi jangan ngomong-ngomong ya. Nanti kira-kira tiba-tiba udah aja langsung transfer atau apa nih, apa-apa ada berkat. Kan bisa sebenarnya. Kenapa kamu nggak tergoda gitu, apa kepengen gitu? Jujur sebagai istri ya, naluri perempuan pasti saya berontak gitu, naluri. Banyak keinginan, apalagi kebutuhan aja gak tercukupi, apalagi keinginan. Tapi puji nama Tuhan, saya punya Tuhan yang memampukan. Karena apa? Doa. Gimana? Maksudnya doa gimana? Dia, tiap kali saya nangis, ini udah gak ada uang. Dia bilang, doa. Kita nangis di kamar berdua, nangis aja. Gak ngomong apa-apa sama Tuhan juga. Cuman bilang, kita doa, tapi kita gak ngomong apa-apa. Karena terlalu percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saya. Tapi anehnya Tuhan itu yang saya alami. Di saat saya nggak harus mengeluh, di saat saya nggak harus berontak, nggak usah marah-marah emosi, Tuhan bertindak. Selalu Tuhan bertindak. Kita mengalami berkali-kali ya, mujizat yang luar biasa, yang Tuhan bisa kasih di luar akal manusia, yang membuat kita mampu. Salah satunya, saya pernah mengalami, ini salah satu dari banyak kali. Itu satu saat ada satu giro yang harus cair. Itu benar-benar giro senilai, saya lupa ya, 20 sekian juta. Sedangkan uang gak ada. 0, di tabungan 0. Itu benar-benar kita nangis, duaan di kamar. Gak ngomong itu yang gak ngomong. Gak ngomong, cuma nangis. Tapi dia ngomong, yuk kita doa. Doa, nangis aja. Itu tuh kalau gak salah hari Kamis sampai Jumat, saya lupa. Tiba-tiba hari Sabtunya dia ditelepon sama teman dekatnya dia. Boleh gak saya pinjem kartu bank Anu? Kamu punya kan? Oh punya, saya mau pakai ya. Iya boleh.
Ya kita juga nggak berani gesek karena kita nggak bisa bayar ya. Jadi kecuali buat makan. Ada limitnya, ada, pakai aja. Dia pakai, kita nggak tahu. Dia pakai berapa, temen deket. Sampai akhirnya hari Minggunya itu kan jatuh tempo Senin kalau nggak salah ya. Senin kalau nggak salah. Hari Minggunya dia balikan di gereja kartunya sudah dipakai dan dia bilang saya sudah transfer yang digesek dia karena dia pakai untuk Mega Fair karena ada beli tiket ke luar negeri dapat pakai Mega tuh dapat apalah keuntungan dia gesek dan saya sudah transfer. Nah, itu hari Minggu kaget kan dia, oh oke. Tapi pas kita buka itu totalnya senilai giro itu. Contoh 20.827.500 pas umpama. Pas gitu. Enggak kurang Rp1.000 pun. Lalu dapat uang cash ditransfer ya? Ditransfer. Dan itu untuk bisa hidup lagi. Ya, dan saya bisa bayar giro hari Senin kan gironya cair kan. Dan itu maksudnya ada uangnya gitu. Itulah salah satu pertolongan Tuhan yang ajaib ya. Ajaib. Makanya tiada yang mustahil buat Tuhan tuh ya benar-benar kita ngalamin gitu. Itu satu dari sekian ratus miracle yang Tuhan kasih. Iya, mujizat yang Tuhan kasih buat kita gitu. Dan banyak lagi kayaknya kalau diceritain bisa sehari semalam ngeberes-beres. Wow. Dan ini benar, katanya kan tadi di video nggak ngeluh, nggak marah, nggak mempertanyakan lu gimana sih jadi kepala rumah tangga. Lu kan harusnya kerja, lu harusnya cari duit dong. Gimana? Dia nggak menyalahkan atau gimana dia? Yepta sebagai istri. Nah itu puji Tuhan. Saya memilih Yepta gitu ya untuk jadi istri saya tuh memang dari Tuhan ya. Karena ya itu Tuhan ngasih kita suami, imam, seorang penolong gitu kan. Bener-bener dia ya seorang penolong buat saya gitu. Meskipun keadaan ekonomi dia mampu gitu untuk dia ngomong ke papahnya apa gimana itu sangat mudah, sangat mampu gitu. Semudah itu gitu untuk ini. Tapi dia itu yang saya salut tuh ya dia mau tunduk gitu sama saya sebagai seorang imam dan dia yakin gitu. Dengan saya nggak nyuruh jangan ngomong, dia tuh mungkin dia punya keyakinan sendiri gitu bahwa Tuhan akan menolong gitu. Percaya gitu sama imamnya, sama suaminya gitu. Mau dibawa kemana aja udah ngikut aja gitu. Dan mungkin dia juga ngelihat. Jadi di saat saya terpuruk, saya pelayanan di Parubin itu dari sebelum menikah sama Yepta. Yepta dulu di gereja lain juga semenjak bareng sama saya jadi gabung bareng di GBI gitu kan. Saya dulu pelayanan di sini, awal pelayanan saya di Hyper. Tapi saya udah jadi jemaat Parubin dari awal-awal Parubin masih di Kebun Kaung dulu. Di Hotel Mutiara. Nah itu dari saya mulai pelayanan di Hyper sampai detik ini puji Tuhan. Seperti yang tadi dibilangin sama WL ya. Saya gak pernah mundur sedikit pun untuk melayani Tuhan. Di saat terpuruk, di saat saya benar-benar minus saat itu pun. Ya mungkin salah satu yang sampai Parubin pun setelah tahu kesaksian ini Parubin nanya, kok nggak cerita katanya sambil ketawa, kok nggak pernah cerita katanya. Ya saya cuma bisa senyum, saya bilang iya Pak, saya mau belajar untuk benar-benar ngandelin Tuhan, saya bilang. Saking saya nggak pernah, ya maksudnya orang-orang di lingkungan gereja saya nggak ada yang tahu sama sekali karena saya buka komsel baru, saya pelayanan tetap pelayanan, saya doa pagi setiap hari tetap saya jalani. Jadi dan saya nggak yang mengeluh atau mundur gitu ya dari pelayanan, sama sekali nggak ada. Puji Tuhan, saya yakin bukan karena saya yang hebat, saya yang kuat, tapi Tuhan yang kasih kekuatan untuk saya bisa menjalani prosesnya. Wah, nggak mudah ya saudara ya. Dan istri sebenarnya bisa dalam kondisi tertentu ngomong, ini nggak boleh ngomong terus, mau sampai kapan? Gimana ini?
Kan bisa ada di posisi tertentu tuh di mana istri bisa mempertanyakan, jangan ngomong tuh gimana, terus solusinya gimana gitu kan ya. Iya betul enggak, gimana gitu. Ribut jadinya akhirnya bertengkar. Bener-bener ya yang saya alami ya. Di saat gak punya uang, saya tuh gak dikasih ada emosi. Cuman sedih. Cuma sedih. Tolong cari wanita yang model gini nih ya. Ya. Kalau pas lagi lagi dalam keadaan terpuruk gitu ya, nggak ada emosinya, coba dicari. Ini yang masih jomblo-jomblo, coba cari yang model kayak begini nih. Ya, kalau nggak kan kita jadi cowok kan penuh dengan tekanan gimana coba? Ya, terus gimana? Saya ingat banget ya, waktu saya bener-bener minus, nggak punya uang. Saya punya Komsel baru. Komsel baru ini lagi ada masalah suami istri. Lagi berantem terus gitu. Sampai saya nggak bisa berkata-kata waktu mereka utarakan cerita gitu. Saya nggak bisa berkata-kata, cuma bisa bilang gini dalam hati. Lu punya banyak harta, lu punya segalanya, lu mau ngapain juga lu bisa happy. Ya, cari happy lu sendiri juga gampang. Tapi lu berantem terus gitu. Ya. Di situ buat saya makin percaya. Ternyata Tuhan memberi damai sejahtera bukan apa yang kamu miliki. Yang saya dapatkan dari Tuhan, damai sejahteranya. Uangnya belum dapat, tapi damainya dapat. Itu gak bisa dibeli sama uang. Karena banyak di luar sana yang punya segalanya, damainya gak punya, dan akhirnya berantakan. Tapi puji Tuhan, karena kita punya Tuhan, punya kuasanya. Saya ada dengan suami dan anak-anak sampai hari ini. Bukan karena kita gak punya apa-apa. Bukan karena kita punya apa-apa. Tapi karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Beberapa orang dalam kondisi yang terpuruk, dalam keadaan ada di jurang kehidupan yang sangat dalam. Ada tipe-tipe orang tertentu tuh makin ngalamin penderitaan, dia makin jauh dari Tuhan. Bahkan dia bisa ngambil keputusan, mungkin yang pria karena dapat tekanan, udah aja cari wanita lain yang bisa lebih membahagiakan. Ya. Atau istri juga bisa punya peluang. Suami saya gak bisa memenuhi nafkah hidup buat saya. Udah aja cari cowok lain yang lebih ganteng, yang lebih keren. Enggak ya? Ya puji Tuhan enggak sih. Enggak ya? Emang ya kita juga ya di gereja gitu ya. Gembala kita juga Pak Rubin memang selalu menekankan kita gitu kan. Tentang pentingnya ya itu kesatuan hati ya. Kesatuan hati itu ya benar-benar penting gitu. Terutama ya pondasi yang terkecil kan keluarga ya, suami istri gitu kan. Betul. Kalau kita nggak ada kesatuan hati, kayaknya mau dikasih apa sama Tuhan nggak akan kuat gitu. Tapi dengan kita adanya kesatuan hati, mau ada gelombang, mau ada badai seperti apapun, selama kita mengandalkan Tuhan, pasti kita bisa lewatin badai itu. Gitu. Iya benar. Memang kesatuan hati kalau untuk liburan bersama duitnya ada, pasti gampang ya. Enggak juga ya? Berantem ya? Yang satu maunya ke Tokyo, satunya maunya ke Seoul ya. Bisa jadi ya, bisa jadi ya. Tapi gini maksudnya, ya firman Tuhan berkata di Mazmur 133, Vegi boleh dibantu dibuka. Mazmur 133 ya. Ayat yang pertama coba kita buka ya. Ada dasar firman nih. Firman Tuhan berkata demikian Yanto sama Yefta. Mau mengkonfirmasi bahwa kesatuan hati itu penting ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. In English, stay together in harmony. Okay? Stay together in harmony. Ada banyak orang yang di dalam penderitaan, di dalam keluarga tuh dia stay. Tapi belum tentu together. Karena
stay ada di rumah ada. Tapi kamarnya beda. Kamar suami di ono, kamar istri di ono. Jadi gak together sebenarnya. Ada juga stay together. Satu rumah, satu kamar, satu ranjang. Together loh. Tapi yang satu boboknya ke sebelah kiri, satu boboknya sebelah kanan. Karena gak harmoni. Ribut. Ada pertengkaran. Nah, walaupun ini adalah ayat yang umum untuk siapa aja. Tapi kalau kita coba praktekkan juga di dalam keluarga. Stay, tetap dalam penderitaan gak lari keluar. Gak cari pelampiasan keluar. Tetap stay, terus together, bersama. Jadi kalian ini yang keren ini. In harmony, sehati. Ini kan ayat 1. Coba ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Karena zaman dulu pengurapan itu dikasih minyak di kepala, terus mengalir ke janggut, ke jubah. Ya. Terus ayat yang ketiga, Vegi. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Tadi ingat, stay together in harmony. Tapi ini berkatnya. Kalau rukun, stay together harmony, mengalir. Dan mengalirnya begini. Gak usah minta. Kayak tadi contoh doa gak minta tuh. Cuma nangis. Tapi Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata kita. Right? And then ini lihat. Berkat. Kehidupan selama-lamanya. 3 juga. Stay together in harmony. Kalau ini dijaga, suami istri, pasangan, rumah tangga, keluarga. Ini dijaga, Tuhan janji ada berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Karena ada berkat yang gak membawa kehidupan. Ada berkat yang membawa kepada kehidupan, tapi gak selama-lamanya. Boleh dicek kenapa hari ini kita as a family masing-masing kok berkatnya seret. Bisa jadi salah satu karena kita gak menjaga kesehatian. Tengkar gak habis-habis. Gak ada harmoni. Coba dicek stay sama togethernya sama harmoninya. Coba dicek ada gak? Kalau ada, saya terlalu percaya Tuhan bisa memberikan berkat kepada kita. Kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Tapi kok enggak, aku udah lakukan ini kok. Tunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Right? Yes. Dia waktu mengalami 2017 enggak langsung dalam 1 hari, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan. Ada proses yang harus dikerjakan. Nah, kira-kira itu penajamannya buat setiap kita. Pegang firman Tuhan ini, keluarga-keluarga, pasangan. Stay together in harmony. Karena Tuhan kasih blessing, kehidupan untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. 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 Bilang kiri kanannya, stay together in harmony. Yuk. Amin. Amin ya. Nah, sekarang masuk ke babak selanjutnya. Wow, it's so beautiful. Wow. Salah satu yang menurut saya gak akan kuat juga. Kalau kira-kira anak-anak berteriak, Papi, aku pengen beli mainan. Papi, kapan kita liburan? Papi, ayo dong ajak aku pergi ke mall. Papi, gimana? Ada kondisi itu di kalian ada gak sih? Anak-anak menjerit gitu dalam bentuk yang lain mungkin. Ada gimana Yepta? Kalau dulu sih puji Tuhan ya yang saya alami nih anak-anak saya ini Cleo Raven. Saya juga itu berkat dari Tuhan, semuanya berkat dari Tuhan. Saya punya anak Cleo dan Raven itu ya, saya kalau bingung gitu kalau ngelihat anak kecil di mall atau di mana tuh nangis kan kalau minta sesuatu sampai wah Guling-guling. gue pokoknya breakdown. Ya. Anak saya dari kecil itu nggak pernah. Nggak pernah. Jadi di mall gak pernah, tapi di rumah? Nggak pernah. Di rumah Jadi, juga enggak? Cuman misalnya apalagi Revan nih, saya masih inget banget. Ditanya aja sama, biasanya sama kungkungnya ya. Revan mau beli mainan? Enggak. Dia paling jarang beli mainan. Kayaknya dihitung jari beli mainan.
saya bingung gitu. Itu puji Tuhan, itu anugerah ya, punya anak Tapi seperti ini cicinya? anugerah. Cicinya sekarang udah mau ada maunya. Sekarang mah udah beda. udah Dulu gede. maksudnya waktu lagi ngalamin itu. Dia enggak, puji Tuhan anak saya sih enggak rewel, enggak banyak minta. Ke mall juga kita jarang karena tahu diri nanti nggak bisa beli. Nah, jarang banget ke mall. Terus dan dia juga nggak banyak minta. Cuman yang sedih banget. Nah ini. Kalau liburan, itu saya punya grup kan, grup komsel, grup teman-teman ya kan. Itu semua heboh kan, dari 2 bulan, 3 bulan, ayo mau liburan kemana, ke Bali, kemana. Saya selalu sama dia, aduh gak bisa, sibuk. Oke. Padahal teboga duit. Jangankan ke Bali, mau keluar kota juga hitung-hitungan dulu ya. Kecuali papa yang datang ke sini. Oke. Ya, jadi sampai kan kita jual mobil ya, motor dia satu-satunya juga terakhir dijual, motor aja dijual. Motor apa itu? Apa? NMAX. Kalau sekarang X-Max ya. Motor dijual, mobil dijual. Ya. Jadi kalian nggak punya kendaraan? Cuman punya satu. Cuman satu. Itu pun hampir terjual. Itu pun Mobil berkat apa? Tuhan. Mobil apa? Innova. Oh saya kira Jaguar. Nah, Kalau Jaguar masih ayah kene. itu hampir terjual juga. Hampir Sudah terjual mau juga. dijual. Innova. Iya. Innova yang selama ini itu pakai. Wih Iya. gila itu mobil bersejarah. tuh. Itu nggak akan Nggak kita akan ya? jual kayaknya. Ada Amin. historinya ya? Ya, karena itu yang kayak Tuhan pertahankan. Iya. Atau Tuhan yang kasih itu nggak akan, maksudnya nggak dilepas. Padahal mobil sebelumnya kan yang saya dijual, ya kan? Yang Brio dijual, pokoknya mobil lain dijual. Cuman itu tuh udah detik-detik mau terjual pun nggak kejual. Maksudnya nggak jadi jual. Berkat Tuhan tuh ada gitu. Luar biasa. Luar biasa ya. Gimana caranya bisa punya anak model begini ya? Anak zaman sekarang kan banyak maunya ya. Anugerah loh. Benar. Tuhan yang memampukan. Iya. Tapi satu hal yang saya selalu bilang, banyak yang tanya, kok bisa? Ya. Saya bilang bisa kan punya Tuhan. Iya caranya katanya gitu. Oke. Caranya kesatuan hati. Ya. Suami istri harus bersatu. Jangan ngandelin egois, jangan ngandelin emosi. Karena emosinya, marah-marahnya nggak bikin uang itu datang. Malah mungkin menjauh. Itu sih yang kita alamin. Saat nangis berdua, ada aja pertolongan Tuhan. Ini anak tadinya saya mau keluarkan dari Bintang Mulia. Bintang Mulia sekolah yang sekarang mereka tetap. Dari TK kan di Bintang Mulia. Karena kita malu ya terus-terusan dapat tagihan. Saya pun sempat menghadap, belum bisa bayar gitu. Kita mau keluarin aja cari sekolah yang murah gitu. Itu di detik-detik mau mengeluarkan, udah siap ya yuk kita keluarin yang cari yang murah, dekat rumah juga, jalan kaki juga mungkin bisa. Tiba-tiba nih yang gede ngadu sama kungkungnya. Ini nggak ada skenario gitu, dia sendiri. Kungkung, aku mau dipindahin sama mami papi sekolahnya. Aku nggak mau teman baru. Kungkungnya gini. Mau dipindahin kemana? Ini dekat rumah tinggal jalan, sayanya sibuk. Ini banyak pekiriman, gak bisa ngantar jemput padahal gak punya uang. Oke. Terus ditanya anaknya, kamu mau pindah sekolah gak? Enggak Kungkung, aku gak mau. Itu papa saya langsung. Gak ngomong. Tahu-tahu WhatsApp ke saya. Transfer senilai sekian puluh juta. Dia bilang gini, jangan pindahkan anak-anak ke sekolah lain. Papa yang bayarin. Wah, dicari kungkung yang model gini. Setuju? Coba bilang kiri kanannya, cari kungkung model begini. Ya, nggak cuman ngomong gitu doang. Terus tiba-tiba langsung di transfer, gila sih. Tapi saat itu anak-anak sama sekali nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak ngerti, mereka satu SD, satu TK. Jadi mereka dipindahin tuh mereka nggak ngerti. Mereka tiap bulan dapat surat cinta dari sekolah juga nggak ngerti kalau mereka orang tuanya tuh lagi kesusahan, lagi bangkrut dan lainnya sama sekali nggak ngerti. Dan sampai akhirnya setelah tahu kejadiannya, sekarang kan udah dewasa nih, udah ngerti. Yang gede itu si Cleo sampai pernah ngomong, "Pih, pantesan ya. Dulu aku teh suka bingung juga, papi malam-malam sama mami katanya nangis gitu kan.
kirain aku teh berantem, tapi aku bingung. Kok berantem sama Tuhan katanya. Maksudnya Tuhan gitu kan. Tapi kok berantem sama Tuhan katanya. Sekarang aku ngerti, ternyata papi sama mami dulu, kan kebetulan kita kamarnya di atas tuh, mereka di sebelahnya gitu. Dulu papi mami sering nangis malam-malam waktu zaman-zaman ya itulah pas bangkrut itu tuh ternyata papi bukannya bertengkar dengan Tuhan atau papi mami bertengkar, tapi mungkin papi mami itu lagi berseru ya minta pertolongan Tuhan. Gitu. Waduh, wow, Cleo sama Revan, wow luar biasa. Jadi terlalu percaya Tuhan tuh ada gitu. Tuhan tuh tahu apa yang menjadi kebutuhan. Yeah. Jadi saat kita taat aja, ikutin maunya Tuhan. Tuhan siapin dengan cara-caranya. Cara-caranya yang di luar kemampuan kita. Yeah. Okay. Itu yang kita alamin. Kalau ditanya caranya, cuman bisa bilang taat aja. Mengucap syukur dalam segala hal. Iya. Dan menarik juga, nggak mundur dari pelayanan, tetap doa pagi, ada nggak ada duit. Wow, berat sih itu. Tapi ini bisa jadi salah satu inspirasi buat kita yang tempat ini, yang melayani masih ada duitnya, masih bersyukur, saudara ya. Karena ada yang nggak punya duit, masih bisa tetap melayani, itu nggak mudah loh ya. Benar, itu kan antara gimana nih, lebih baik uangnya dipakai untuk apa nih, ya. Dan pastikan, saya juga ngerti maksudnya baik ya di grup-grup WA gitu kan ya. Maksudnya baik, tolong kalau di grup WA jangan suka posting-posting lagi liburan kemana apa segala macam, kan mana tahu kita nggak tahu ya, ada orang yang lagi ngenes banget kagak bisa liburan terus posting-posting. Itu kan bisa jadi kan menyedihkan ya, maksudnya gitu. Kecuali ngajak-ngajak ya. Ya kalau ngajak-ngajak sih semua juga mau ya, kira-kira gitu ya. Itu juga jadi sensitif loh kalau memang kita lagi ada di keterpurukan ya. Ngeliatin orang gitu, apaan sih posting-posting. Aduh, untung kalian juga nggak masukin apaan sih nih gitu, enggak ya. Nah sekarang masuk nih ke sesi berikutnya, yaitu gimana akhirnya bisa pulih sampai di hari ini. By the way, kalau yang ikut story saya kan pernah ada, kita lagi makan-makan malam diundang peresmian rumahnya yang baru ya, bisa dibangun. Nah gimana nih, nggak lagi ngebicara rumahnya, tapi maksudnya lagi gimana titik balik dari 2017 terus bisa dipulihkan keuangan itu, awalnya gimana tuh? Ketemu apa bisnis barunya gimana? Terus tiba-tiba jadi bisnis kosmetik nih. Ini gimana by the way, ini punya bisnis kosmetik, boleh disebutan gak apa-apa, siapa tuh di sini ada yang pengen beli. Keren, nggak apa-apa. Mana tahu ada yang perlu, ternyata selama ini belinya dapetnya abal-abal. Kalau lo kan abal-abal gue cari lo. Ya, nah apa nama itu apa? Oh, saya tuh sebenarnya awal cerita dulu ya. Ya boleh. Awalnya tuh dari suami saya. Suami saya tuh Tuhan buka jalan tuh, pertama kali dibukakan jalan sama Tuhan tuh dia ketemu nggak sengaja sama temennya. Temannya ini dari TNI yang dulunya sih ya perwira, sampai akhirnya dia di apa namanya? Udah bintang sekarang, tapi waktu itu kolonel ya kalau salah ya. Ya, jadi saya ketemu temen dulu saat terpuruk tuh, ketemu temen sebelum saya usaha minuman ini yang saya hancur bangkrut, bener-bener bangkrut itu, saya dulu sempat bukan konveksi. Nah, saya udah ketemu nih sama temen ini. Dulu saya hobinya nembak di perbakin betul di Sulaiman ya, karena saya di Kopo kan. Nah, di sana saya ketemu banyak orang kan, terutama orang-orang tentara ya maksudnya. Nah ada satu kenalan perwira di sana, lumayan deket, sampai akhirnya udah tuh karena kesibukan masing-masing, sekolah dan lain-lain, beliaunya juga. Sampai akhirnya pas setelah saya bangkrut itu ketemu lagi, bro, gue ini lagi mau sekolah katanya di Sesko di Lembang gitu kan angkatan udara itu kan di Sulaiman kan. Gue lagi sekolah, gue butuh nih, lu kan dulu konveksi, dia taunya dulu kan saya konveksi. Ya saat itu kan saya udah beralih profesi lain kan, tapi karena lagi nggak ada pemasukan kan, jadi saya bilang iya bang, ayo mau bikin apa? Ya udah bikinin ini katanya, satu setel buat ini teman-teman sekolah gue, satu angkatan gue katanya. Oh boleh bang, konsepin dan lain-lain, singkat cerita saya bikinin. Sampai ada ukurannya pun, ada yang sampai 3XL, ternyata itu ada gabungan dari tentara Australia juga. Saya bilang bang ini gede banget, emang badannya segede apa?
Iya bro katanya itu ada yang dari bule juga ikut gabung di kita katanya. Oh iya. Nah singkat cerita si produk yang saya bikin itu udah beres, saya setorin ke sana ternyata pada suka. Dia sama teman-temannya, kebetulan dia ketua senatnya tuh. Siswa-siswa yang satu angkatan sama dia tuh waktu sekolah, bagus katanya ini. Sampai akhirnya yang kawan saya ini, bro gua nanti mau kelulusan, gua undang lu deh. Lu datang katanya, lu datang gua kenalin. Ini gabung-gabung nih di sini, ada yang dari kepolisian, ada yang dari luar negeri juga, tentara Singapura dan lain-lain. Gabung-gabung katanya, nanti gua kenalin. Puji Tuhan dikenalin tuh. Dikenalin sampai akhirnya mereka setelah sekolah itu kan balik lagi ke kesatuan masing-masing tuh. Iya. Dari situ ya puji Tuhan jadi nyambung. Ya itulah jalannya Tuhan tidak terselami itu ya itu terjadi gitu kan. Benar-benar dipanggil sana, panggil sini, panggil sana, panggil sini. Sampai suatu waktu mereka pada jadi tuh. Singkat cerita mereka pada jadi. Mereka sertijab dan lain-lain. Kita diundang tuh. Karena teman kan. Datang ya gue sertijab gini-gini ya. Datang biasanya kalau di acara-acara mereka tuh meja bundar tuh kayak Ciacu gitu kan. Ini yang bapak-bapak, ini yang ibu-ibu. Nah saya tuh ajakin dia nih, ayo saya bilang kamu ikut aja. Dia udah mulai bantu-bantu juga tuh yang make up artis itu, make upin pengantin, dan lain-lain ya. Sampai akhirnya sering ikut acara kayak gitu, otomatis kan saya dengan komandan-komandannya, dia sama ibu komandan dong. Kenalin, Mbak, istrinya siapa? Oh iya, istrinya Mas Yanto gitu kan, gini-gini. Oh iya, usaha apa katanya? Saya mau Bu gini-gini. Oh, boleh dong kita ibu-ibu tentara juga pengen cantik katanya gitu kan. Mau dong bisa make up class gak katanya gitu awalnya. Nah berawal dari make up class itu, make up class, oh ya dia peragain kan kayak gini misalkan, oh mendandanin ini dulu, bikin ini dulu. Sampai akhirnya Mbak, kita ini kan nggak sembarangan bisa pergi-pergi ke luar negeri katanya. Sedangkan jujur kita seneng nih pakai produk Chanel atau apa gitu kan. Itu kan di Indonesia kan nggak ada katanya dulu ya. Sampai singkat cerita tuh ya bisa nggak kita nitip aja katanya ke Mbak Yepta tolong beliin gitu. Nah itu berawalnya dari situ dari make up artis sampai akhirnya ya pada titip gitu ibu-ibu pejabat itu. Gitu. Ya, jadi dari usaha. Sebelum dilanjut, minumnya dong. Saya minta tolong minumnya. Nah minumnya, jadi boleh sambil minum ya. Oke, boleh sambil minum. Oke, terima kasih Peter. Oke, boleh sambil diminum. Oke. Ya jadi berawal sebenarnya saya make upin karena usaha yang nggak pakai modal ya. Karena saya nggak punya modal kan, jasa kan. Jadi benar-benar cuma make upin aja saya dapat uang itu. Benar-benar berkat Tuhan. Saya ikut sama teman yang suka make upin. Saya sih make upin ini kayak anak-anak, terus make upin apa? Yang murah-murah lah zaman dulu 100.000 nggak apa-apa, yang penting dapat uang gitu. Itu awalnya. Tapi karena Tuhan bawa saya sampai suami saya punya kerjaan yaitu pengadaan namanya, pengadaan untuk TNI Polri. Tapi ya dia juga sama ya ngambil ke temennya yang punya garment besar. Dia biasanya kayak bahasa maklun lah ya. Kayak gitu. Dia cuman bahasanya salesnya lah gitu ya. Jadi pengadaan seragam ya? Jadi. Ya enggak personilnya ya. Apa aja, boleh kaos, boleh celana training. Cuman yang pasti dari situ saya diperkenalkan ibu-ibu. Dan ibu-ibu ini ternyata suka shopping. Ya. Nah dari situ tolong pesan dari makeup class mereka pesen gitu. Tolong beliin aja lah Mbak, saya mah gak mau pusing sok. Ini aja beliin. Saya akhirnya, waduh beliin di mana nih? Ya ke mall kita cari-cari juga gitu. Nanti kita kirim Bu mau nggak ini mau nggak mau. Wah ini lumayan juga nih kayak gini gitu usaha gini. Dari situ sih. Tapi awal-awal belum Chanel mungkin? Bukan macam-macam produknya. Ini mah Chanel mah sekarang. Waduh itu. Itunya yang titipnya. Ya gedung ya yang di atas ya. Yang titip. Udah gitu ya pokoknya dari situ saya belikan sampai akhirnya Tuhan bawa kita selain dia tetap ya masih ada pengadaan TNI Polri tapi Tuhan kasih usaha yang luar biasa yang di luar kemampuan kita gitu. Ya ini online shop. Ya online shop ini tadinya ya itu berawal dari situ cuman ngadain aja yang keperluan atau permintaan aja ibu-ibu tahu-taunya Tuhan bawa kita sampai ke luar negeri gitu. Ya karena itu benar-benar Tuhan yang bawa kita. Saya buka online shop ini bukan karena kemampuan kita,
Karena secara manusia saya harus ngeluarin barang segitu banyak dengan produk yang bermerek gitu ya. Saya banyak shopping tapi shopping yang punya orang ya. Terus Tuhan bawa kirim tuh bener-bener kasih sampai ke hal-hal kecilnya, yaitu apa? Tuhan bukakan jalan, pengirimannya pun Tuhan kasih. Orang yang bisa bantu kita untuk ngeluarin barangnya pun Tuhan kasih. Semuanya Tuhan kasih. Jadi kalau Tuhan buka jalan, bener-bener dibuka tuh bener-bener plak gitu. Segitu mudahnya gitu. Ya. Kita percaya kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin. Gak mungkin. Wow. Jadi barangkali ada yang mau pesan. Ya, kalau sedikit, kalau misalnya online shop saya sih di Instagram aja, memang online shop kecil. Saya punya Instagram namanya Yepta Shop, sesuai nama saya Yepta. Jadi Yepta Shop 2 sih, ada 2. Ya, okay. Karena yang pertama sebenarnya ada di sini yang kenal juga beberapa. Saya udah sempat hilang Instagramnya, di ban sama Instagram karena mungkin followers udah banyak. Udah gitu saya punya brand-brand kan nggak boleh kan, nggak boleh tayang. Jadi itu hilang. Sekarang buat lagi yang baru, ya puji Tuhan, tetap Tuhan yang menyertai. Dan bocorannya, mohon maaf loh ya, ada sekelas artis-artis juga belinya ke Yepta loh. Puji Tuhan. Iya kan ya? Pernah ketemu sama artis siapa aja, coba dibocorin. Itu tuh bener-bener ya jalan Tuhan tak terselami. Bagi orang yang percaya kepadanya tuh luar biasa. Siapa sih saya, siapa sih Yepta ini, Yepta Shop 2 ini apa sih gitu. Terlalu kecil gitu. Tapi bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Saya diperkenalkan tidak disengaja dengan Mbak Kade, Mbak Krisdayanti. Terus gak sengaja gitu, bukan kita cari-cari beliau gitu. Gak mungkin siapa saya gitu tiba-tiba kan. nyangkut aja lewat situ ya. Tiba-tiba dia ketemu gak sengaja. Terus saya cuma minta foto-foto, udah gitu dia sendiri yang bertanya, Mbak lagi liburan? Saya waktu itu lagi ke luar negeri ngambil barang. Enggak, Mbak Kade saya lagi ambil barang. Emang jualan apa? Ya ini saya bilang saya just tipin produk-produk apa. Wah saya lagi perlu barang, kalau ada saya beli sama kamu. Dia kasih list beberapa lipstick gitu, Chanel, Dior apa. Tolong cariin kalau ini kamu ketemu, kirim ke alamat saya. Nih saya kasih WhatsApp saya. Itu di awal saya pikir gak mungkin sekelas Mimi Kade percaya saya. Kalau bukan dari Tuhan gitu. Sampai akhirnya dia benar-benar follow Instagram saya. Kasih WhatsApp ke saya. Terus saya carikan barangnya juga ketemu. Saya kirim ke alamatnya. Dan Tuhan itu Allahku luar biasa. Dia posting tanpa endorse. Endorse saya harus bayar berapa? Dia posting begitu aja produknya, padahal dia bayar, dia transfer gitu. Dia posting dan banyak follower dia yang nyangkut ke saya, jadi pelanggan saya gitu. Sampai akhirnya nyambung ke Mbak Yunisara, Mbak Titi DJ, Meli Guslow, Astrid Tiar, Allah. Enggak, karena kan gue udah dapat bocoran waktu lagi di rumahnya. Salah satu pelanggan setia juga ini. Enggak sih, waktu itu gue inget-inget ada Astrid Tiar, kan saya favorit Astrid Tiar gitu loh. Terus nanya, kok bisa sih, gimana sih? Awalnya gitu katanya, it's a blessing. Karena kan kita kadang-kadang titip dong, tolong diposting ya. Kita gak pakai kayak begitu loh. Enggak. Saya gak berani ya, aduh siapa saya, takutnya juga nanti. Bayar juga gak mampu. Iya bayar juga gak mampu gitu kan. Pasti dia punya manajemen kan gitu. Luar biasa, mungkin kalau ada fotonya waktu lagi tahun 2017 Yepta kayak apa sama sekarang. Beda banget pasti ya. Dulu kan lagi gak ada duit mah boro-boro. Mungkin make up juga secukupnya kali ya. Yepta, tapi kamu pernah waktu lagi liburan gitu pernah lihat sunset gak? Pernah? Ngalamin lihat sunset gitu. Waktu lagi liburan? Pernah? Pernah ya? Yang benar nih. Tahu gak persamaannya sunset sama lo? Sama-sama enak dilihat. Sama-sama bercahaya gitu. Sama-sama bercahaya. Nah, jadi wow, itu keren banget menurut saya hasil dari ini. Ada beberapa poin yang kita bisa dapat loh ya. Kita punya prinsip di sini. Begini, belajar dari orang hebat itu biasa. Tapi belajar dari orang biasa, kita yang hebat.
Coba diulang. Kalau kita orang biasa tapi punya Tuhan yang hebat. Oh itu apa lagi? Jadi maksudnya gini, kan kadang-kadang orang gini, apa nih pembicara dari mana nih? Apa nih nggak bisa, nggak kan gitu ini siapa gitu kan? Orang kan bisa mempertanyakan itu kan. Justru gini, kalau belajar dari orang hebat mah biasa orang. Tapi kalau kita belajar dari orang yang biasa, berarti kita yang hebat. Amin. Karena kita bisa belajar, kan gitu kan? Ayat favorit kalian menemani perjalanan hidup kalian apa? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ingat gak bunyinya apa? Intinya ya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya dan yang terpanggil sesuai rencananya. Wah itu ayatnya. Lalu lagu apa? Ada gak lagu rohani yang membuat kalian terkesan? Banyak sebenarnya. Ada? Ya, banyak sebenarnya. Lagu Banyak. lama Banyak. Koci juga. Lagu lama, kau yang mana? Yang zaman masih ngeband. Oh yang sejaman ngeband. Aduh terima kasih lo masih diingat loh. Tapi yang lagu apa sih? Ya, dari Nikita ya. Dari Nikita? Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Karena kita nyadar, maksudnya kita sadar nih berdua nih. Ya hidup kita tuh bener-bener karena anugerah Tuhan gitu. Karena kemurahan Tuhan gitu. Iya. Oke. Oh. Liani akan menyanyikan lagu favorit kalian dalam penderitaan. Itu lagu bikin saya nangis terus. Gitu ya. Coba kita dengarkan. Yang bisa nyanyi boleh juga nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Liani, it's your time to sing. Resapi lagu ini, kalimatnya pun keren abis. Lagu yang membawa kita mampu dan kuat. Terus aja nyanyi itu dengan air mata. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Aku dapat Asik. itu karenanya. Bila aku Punya semua daripadanya. Yo semua. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Sama-sama kita nyanyi. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Boleh musik tetap. Kemudian ini nanti aku minta saksofon coba nyanyian lagi. Asik. Coba ya.
Biar Yefta mengingat waktu lagi di masa lalu dalam penderitaan yang susah. Lagu ini memang bicara bahwa bukan karena kuat dan hebat kita. Bukan karena gagah kita, bukan karena channel kita, bukan karena duit kita, bukan karena harta kita. Tapi semua karena anugerahnya. Karena sayangnya Tuhan Yesus pada kita ya. Beberapa hal yang kita bisa lihat dari pengalaman hidup mereka. Yang pertama adalah mereka tidak berhenti melayani Tuhan sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit. Yang kedua, bagaimana pendudukan seorang istri kepada suami ketika suami bilang, jangan bilang-bilang, jangan bilang-bilang. Dia bisa tergoda untuk melakukan jalan pintas. Ingat 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, gak lebih dari kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, bukan jalan pintas. So hati-hati dengan jalan pintas. Karena jalan pintas akan menggodamu untuk engkau memang lebih cepat. Tapi belum tentu itu akan membawamu kepada pemulihan yang sesungguhnya yang Tuhan mau kasih. Beberapa poin lagi adalah bagaimana suami sebagai imam tetap berfungsi. Dia enggak lari pecicilan, enggak coba cari kenikmatan di luar sana, tapi tetap membawa keluarganya untuk datang sama Tuhan. Sometimes yang mereka pilih belum tentu juga bisa kita pilih. Karena apa? Nah ini dia. Kita akan belajar 11.40, kita masih ada sekitar 10-15 menit. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Nah kita bisa belajar ya, Yefta, supaya mereka bisa, aku di sini, Yefta sama Yanto di situ menghadap ke saya, boleh ya? Nah, Yefta sama Yanto, kita akan belajar ini ya. Kita bicara tentang victorious life, oke? Victorious living, ya. Inilah firman Tuhan bilang begini, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Salah satu rahasia untuk kita mengalami kemenangan adalah iman kita, our faith. Bilang our faith. Katakan iman kita lebih keras. Iman kita. Dan siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya. Yanto dan Yefta percaya penuh bahwa Yesus adalah anak Allah dan Yesus sanggup, Yesus mampu, Yesus berkuasa. Itulah iman dia. Iman dia dipertaruhkan. Untuk apa? Untuk dia bisa melewati setiap kehidupan. Ya. Nah, oke, next. Ada 2 tipe ketika kita dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama, iman di dalam diam. Katakan iman dalam diam. Iman dalam diam. Apa maksudnya? Coba, next. Firman Tuhan katakan Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tapi kita seringkali dalam penderitaan gak mau diam. Coba putar otak. Cari cara. Cari channel. Kita berusaha dengan kekuatan kita. Padahal Tuhan bilang seringkali dalam hidup kita diam. Tenanglah. Ketahuilah bahwa akulah Allah. Tembok Yeriko runtuh itu karena strateginya diam dulu. Bukan rame-rame dulu. Diam dulu, putar dulu 6 kali. 1 hari sekali.
Orang mau ngomong apapun lu diem aja. Strategi perang model apa? Mau perang ngelawan musuh tapi diem. Kalau zaman dulu kan enggak. Itu cara untuk berperang, bersorak. Tapi ini dibilang tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun. Suara pun enggak boleh. Jadi cuman kelilingin tembok kiri kok sekali. Sampai 6 kali. Baru terakhir di hari yang ke-7 putar 7 kali. Berarti 13 kali itu. Yang terakhir baru disuruh sorak-sorai. Tapi waktu lagi menghadapinya itu gak mudah loh. Ini strategi model apa? Gila loh. Perang model apa nih pada keliling-keliling. Wah diejek, dihina bangsa umat pilihan Allah. Diam. 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 Ingat. Doa Bapa kami juga mengajarkan untuk ini. Pada saat kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Untuk engkau berdoa. Bukan engkau ketemulah dengan orang-orang di sekitar. Seringkali Tuhan ajar untuk kita datang ke secret place. Untuk kita duduk, diam, hanya berseru kepada Dia. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Next slide. Berhenti berjuang. Apa maksud arti diam? Berhenti berjuang dengan cara pikiran dan kekuatanmu. Katakan bersama-sama. Berhenti berjuang dengan cara pikiran dan kekuatanmu. 2, 3. Berhenti berjuang dengan cara pikiran dan kekuatanmu. Oke? Lalu. Apa arti diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah? Percaya kepada Tuhan yang berkuasa. Diam itu artinya bahwa kita percaya. Dan yang ketiga. Membiarkan Dia bekerja dengan cara dan waktunya. Percaya Tuhan gampang gak? Percaya Tuhan mudah gak? Mudah. Percaya waktunya? Sulit. Percaya pada caranya? It's another problem. Percaya mah gampang. Iblis aja percaya ada Yesus. Iblis aja percaya ada Tuhan. Tapi belum tentu dia percaya kepada cara. Kita seringkali diizinkan Tuhan untuk diam. Kenapa? Karena dalam bahasa Ibrani digunakan kata rapa. Katakan rapa yang artinya adalah kendorin, dikendor, diulur. Kalau kita kan maunya gaspol, diulur. Kendorin, kendorin, kendorin. Turunkan tekanan. Jangan memuncak di kita. Datang sama Tuhan. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbauan berat. Karena aku akan memberikan kepada mereka yang datang kepadaku kelegaan. Right? Tekanan atau berhenti, stop. Seringkali Tuhan izinkan itu. Dan itu dilakukan oleh Yanto dan Yefta. Gak akan ngomong sama siapa-siapa. Even sama papinya pun enggak. Sama keluarganya pun enggak. Sama teman komsel yang deket yang gampang 100-200 juta gampang. Gue pasti kasih kembaliin kapan aja. Itu mah makanan enak banget tuh. Daging banget itu. Steak banget itu. Pasti langsung kita caplok. Tapi seringkali Tuhan gak suruh untuk itu. Nah berikutnya. Mazmur 127 ayat 2. Karena banyak orang yang salah mengartikan ayat ini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa maksudnya tidur? Ada gak tidur yang ngomong? Kecuali ngelindur. Nah kalau ngelindur beda lagi. Ya karena kalau ngomong sendiri. Tapi kan gak banyak. Gak mengucapkan. Tidur tuh silent. Ya, seringkali Tuhan bekerja in silent. Dalam keadaan kita silent. Pada saat kita bobo. Tapi ingat, ini seringkali diterjemahkan jadi gini. Ya udah pastor kalau gitu kita bobo aja ayo ramai-ramai. Kan nanti Tuhan ngasih kepada yang dicintainya. Masalahnya saudara dicintai apa enggak? Jangan kepedean loh. Terus yang kedua. Bobo apa enggak? Bobo kita. Aku dicintai Tuhan dan aku bobo. Keren. 2 poin ini pasti Tuhan kasih. Ingat. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris bukan pada waktu tidur, bukan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan gini. Sia-sialah kamu bangun pagi duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Lu tuh ngapain sih susah-susah? Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya sekalipun Anda lagi tidur. Beda. Bukan pada waktu tidur. Kalau pada waktu tidur, ayo kita bobo aja. Enggak. Sekalipun kita lagi tidur di mana kayaknya nggak mungkin ngasih lincuan. Sekalipun mungkin itu nggak membuat kita jadi lebih produktif. Tuhan mampu memberkati kita. Sekalipun even when you are sleeping. Waktu lagi kita tidur. It's different. Beda. Makanya jangan menerjemahkan sembarangan.
ini iman dalam diam. Katakan iman dalam diam. Tapi ada yang kedua. Iman yang berbisik. Katakan iman yang berbisik. Ini bahasa saya. Iman yang berbisik itu apa? Ini, iman yang berbisik. Firman Tuhan katakan, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pertanyaannya, ini yang pertama. Ini yang pertama. Bagaimana kita bisa menolong dengan tepat kalau kita nggak tahu apa yang dibutuhin orang? Betul nggak? Belum tentu pada saat kita ngasih sesuatu ke orang, orang itu perlunya itu. Belum tentu. Bisa jadi perlunya yang lain. Kita perlu tahu. Nah, masuk ke poin kedua. Kita akan mengetahui dengan tepat jika orang tersebut mengatakannya dengan jujur. Betul nggak? Perlu dong ada orang ngomong pada kita. Kenapa? Kok kayaknya kayak lagi ada problemnya. Aku juga pernah. Kak, lagi pusing apa? Kok kelihatan kayak mukanya pusing? Itulah iman yang berbisik. Kita juga harus ngomong, jujur. Ditanya jujur. Kalian mengambil keputusan iman dalam diam. Tapi enggak semua iman dalam diam. Ada juga iman yang berbisik. Yang kita ngomong. Kenapa? Supaya orang tahu kebutuhan kita. Gak perlu ngasih sesuatu yang kita gak perlu sebenarnya. Kita butuh ditolong nih. Kita harus jujur pada diri kita. Dan jujur pada Tuhan. Juga jujur kepada orang lain. Nah, baru yang nomor 3 ini. Jangan gunakan Galatia 6 ayat 2 ini sebagai karir untuk memanfaatkan bantuan dari orang lain demi kepentingan diri sendiri. Karena ini jatuh-jatuhnya nanti kita bisa menipu dan bisa berbohong. Karena ada banyak orang yang pakai ini. Contoh, lagi perlu untuk anak sekolah. Berapa? 2 juta. Nah, dia bilang ke Yanto, waktu lagi ngobrol, kenapa bro? Lagi pusing kalau untuk bayar uang sekolah. Oh, kenapa? Iya, butuh 2 juta. Tapi hari ini belum ada. Jujur awalnya. Tapi seringkali ini dipakai loh. Sama orang untuk ngomong 2 juta. Yanto kirim. Aku mah cuma bisanya 1,5 juta. Berarti dia masih perlu cari lagi kan. Lalu dia datang sama Kak Oci. Tapi dia gak ngomong bahwa udah dapat 1,5. Dia tetap ngomong 2 juta loh. Lalu saya transfer. Sebagai gembala yang baik transfer semuanya 2 juta. Contoh kalau baik nih. 2 juta dikirim 2 juta. Dia gak berhenti loh. Dia datang lagi loh ke sebelahnya lagi. Linda. Ngomong. Linda transfer lagi 2 juta. Oh my goodness. Total yang didapat 15 juta. Dia gak stop. Harusnya dia jujur dong. Sorry. Gak usah. Kebetulan Yanto atau ada seseorang yang udah bantu aku 1,5. Jadi tinggal sisanya 500.000. Berani berkata cukup. Ada orang yang gini, saya dengar. Iya. Terus dia bilang, gak usah. Soalnya udah pas, udah cukup. Gila lah. Orang tuh bisa pakai Galatia 6 ayat 2 ini sebagai karir untuk manfaatin orang. Hari ini, kasih tahu nih, kalau ada orang-orang yang pinjam duit, ini apa segala macam, hati-hati. Harus hati-hati. Boleh, coba konsultasikan dulu. Kita ini menyimpan banyak sekali cerita-cerita yang ketika nanti begitu dikumpulin semua, gila. Semua baru sadar ternyata telah dimanfaatkan. Akhirnya terjadi kisruh di antara jemaat ini. Satu ini, gue kecewa sama ini, gue gak mau ini, segala macam. Nah ini bisa. Bahkan ini jadi modus untuk penipuan. Hati-hati. Di sini lubangnya. Yang kalian, luar biasa. Gak mudah. Iman dalam diam. Itu lebih safe sebenarnya daripada ini. Tapi kalau Anda mau melakukan yang ini, boleh. Tapi jangan lakukan yang nomor 3. Saya bilang kiri kanannya, iman dalam diam. Yang kedua, iman yang berbisik. Ini konklusi dari saya hari ini. Supaya kita pulang bukan cuma dengar talk show, tapi dapat sesuatu. Pelajaran yang berharga. Oke? Dapat berkatnya? Dapat. Oke. Yanto Yapta, yuk ke depan sini. Kita akan berdoa untuk memberkati mereka. Berdoa. Juga bersama dengan anaknya.
Maju ke sini. Yuk. Lewat sana, lewat sana. Boleh. Thank you buat beautiful testimony yang menyentuh hati, yang bisa jadi pelajaran buat kita semua di tempat ini. Bisa yang wanita-wanita, yang istri-istri boleh terinspirasi oleh Yefta untuk bisa tetap setia sama pasangannya. Tetap hormat, tunduk sama pasangannya. Yang suami-suami belajar juga jadi imam yang membawa keluarganya kepada Tuhan, bukan kepada orang-orang. Yang terutama iman dalam diam. Lalu jangan lupa carilah kungkung yang seperti kungkungnya. Kira-kira gitu ya. Ya. Nah, cari juga kalau bisa nih berdoa supaya anak-anaknya yang model kayak begini nih gak banyak nuntut sama papi maminya ya dalam penderitaan. Kita akan berdoa sama-sama dan setelah itu kita akan perjamuan kudus. Alright? Oke. Boleh gak bantu kita tumpang tangan buat mereka? Yuk, angkat tangan, berkati. Kami memberkati keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau lewat cerita hidup dari keluarga ini, kami bisa terinspirasi. Jadi sebuah pesan penting bahwa di luar sana ada juga orang-orang yang pernah mengalami jurang kehidupan yang sangat dalam, tetapi mereka mengambil keputusan untuk tetap beriman kepada Tuhan dengan cara iman dalam diam. Kami berdoa biar ini boleh menjadi pesan yang penting buat kami keluarga-keluarga. Mereka telah melewatinya dan memiliki hidup yang berkemenangan. Dan berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini juga menjadi seseorang yang mengalami hidup yang berkemenangan. Sama seperti mereka. Dengan cara tetap percaya iman mereka kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam penderitaan, dalam kesesakan, kesulitan, dalam kebuntuan hidup. Tetap mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang di luar pikiran manusia. Dan bisa juga meneladani untuk mengambil iman yang diam. Kami berdoa memberkati Yanto, Yefta, Raven, Cleo. Supaya engkau boleh menjadi keluarga yang menjadi teladan. Jadi inspirasi bagi banyak orang. Testimonimu akan memberkati banyak orang. Dan buat setiap kita, kalau kita harus melewati seperti mereka, percayalah, everything happens for a reason. Terjadi sesuatu dalam hidup kita karena dia punya reason, punya alasan. Kami berdoa melepas berkat buat keluarga ini untuk terus melanjutkan kehidupan mereka dan menjadi inspirasi supaya banyak orang di luar sana punya hidup yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus. Sementara akan dibagikan buat Bapak Ibu Saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan buat keluarga Yanto dan Yefta. Thank you for coming. Udah jadi berkat.